Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Perlu hati-hati karena yang dimaksudkan Simon di sini bukanlah Simon yang kemudian diubah panggilannya oleh Yesus menjadi Petrus. Simon di sini adalah Simon orang Zelot. Demikian juga dengan Yudas. Yudas yang dimaksudkan adalah Yudas anak Yakobus, bukan Yudas Iskariot. Simon orang Zelot maksudnya adalah Simon yang dipilih ini berasal dari kelompok orang Yahudi yang terkenal sebagai kelompok pemberontak. Istilah Zelot adalah transliterasi kata Yunani Zelotes yang artinya penghasut atau pengikut yang giat. Memang kelompok ini giat menghasut orang muda untuk memberontak terhadap penjajah Roma yang mengharuskan orang Yahudi membayar pajak. Orang Zelot berpendapat membayar pajak berarti menyamakan diri sebagai budak. Karena itu perlu mengadakan pemberontakan untuk mengusir penjajah. Memang sebelum tahun 70, gerakan ini berhasil mengusir penjajah Roma, tetapi tidak lama kemudian Roma berhasil kembali menjajah orang Yahudi. Sedangkan Yudas adalah anak Yakobus, dikenal dengan nama lain Tadeus atau Yudas Tadeus. Tentu pembedaannya dengan sebutan Yakobus atau Tadeus dimaksudkan untuk membedakan dengan murid lain yang memiliki nama sama tetapi berbeda tindakannya, yakni Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Adanya nama yang mirip tetapi berbeda latar belakang memberi kita suatu gambaran bahwa para murid yang kemudian dipanggil menjadi rasul adalah orang kebanyakan. Orang-orang biasa yang oleh Yesus dipanggil untuk mengenal cara hidupnya, yakni perkataan dan tindakannya. Mereka dididik langsung oleh Yesus sang guru yang memilih mereka. Hal menarik yang perlu diperhatikan adalah tindakan Yesus sebelum memilih mereka. Yesus berdoa semalam-malaman. Artinya, saat memilih para murid, Yesus betul-betul meminta kepada Allah untuk menunjukkan kepadanya siapa-siapa yang akan menjadi murid-muridnya meneruskan kabar gembira, yakni Injil. Memang para rasul hanya terdiri dari 12 orang. Tetapi jika diperhatikan, mereka semua adalah orang-orang yang biasa dengan berbagai latar belakang berbeda. Itu artinya siapa saja dari kita juga bisa dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya, menjadi utusannya dalam mewartakan Injil. Hanya saja yang menjadi kendala, kita terkadang kurang mendengar panggilan Yesus saat Yesus menyebut nama kita. Karena kita mungkin takut menanggung resiko kalau menjadi rasul Yesus di zaman ini. Atau karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan rencana kita, sehingga panggilan Tuhan tidak pernah menjadi perhatian kita. Tuhan sudah memanggil, tetapi kita tidak mengacuhkannya. Karena itu, tidak mengherankan saat kita sudah di ambang senja, kita baru mengatakan, mengapa tidak dari dulu saya terlibat dalam pelayanan? Karena ternyata melayani itu membahagiakan, meskipun ada banyak tantangan dan godaan. Jika masih sempat melayani di usia senja, mungkin masih diberi kesempatan menembus penyesalan masa lalu. Tetapi bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi? Karena itu, berilah telinga dan hati untuk mendengarkan panggilan Tuhan dan layanilah Tuhan selagi kita bisa. Tuhan memberkati.